Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 4, subtema 2 tentang bahasa Indonesia pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1 tentang inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat anak-anak ibu ketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, anak-anak ibu juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Mari kita baca bersama-sama cerita yang ada di halaman 25. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi, anak-anak ibu dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Tadi siapa tokoh di dalam cerita tersebut? Ya, Pak Kadir dan para petani yang lain. Apa peristiwa yang terjadi tadi? Terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya apa? Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, mereka berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi, cara kita mengetahui inti cerita dari sebuah cerita dalam buku sastra yaitu anak-anak ibu harus mengetahui dulu tokohnya dan peristiwa apa yang terjadi. Setelah itu baru anak-anak ibu bisa dapat mengetahui apa inti ceritanya. Pembelajaran 2 tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Anak-anak ibu, dalam sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Apa itu pesan moral? Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembacanya. Pesan moral tersebut dapat ditemukan secara tersurat, langsung, atau secara tersirat, tidak langsung. Jika pesan moral dalam cerita secara tersurat atau langsung, itu disampaikan oleh penulis cerita secara langsung ada di dalam ceritanya. Tapi jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat atau tidak langsung, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara pertama, anak-anak ibu dapat membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran di dalam cerita yang dibaca. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa anak-anak ibu sendiri. Jadi begitulah cara mengetahui pesan moral secara tersirat atau tidak langsung. Kita memasuki pembelajaran yang keempat, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Anak-anak ibu, dalam menyampaikan pendapat, anak-anak ibu perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Anak-anak ibu juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat anak-anak ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang perlu anak-anak ibu perhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu pertama memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi,
Dalam menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, anak-anak ibu harus memperhatikan tema cerita, tokoh, dan pesan moral dari cerita tersebut, sehingga anak-anak ibu dapat menyampaikan pendapat anak-anak ibu tentang suatu cerita. Selanjutnya, pembelajaran 6, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Anak-anak ibu, pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat anak-anak ibu jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral dalam sebuah cerita. Pendapat tersebut harus sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.